Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan malam di Pulau Penyengat, ditemani anak dan istri. Salam belum dijawab dengan semangat. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, diwakili Bapak Doni, Bapak Haji Doni, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SMK Negeri 1 Pundong yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pundong yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, pagi ini kita bisa bersua untuk bersama-sama belajar di aula SMK Negeri 1 Pundong. Salawat salam semoga tercurah terlimpah pada teladan kita, uswah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah pada keluarga beliau dan seluruh pengikutnya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Sudah pada sarapan belum? Sudah dikasih snack belum? Dapat MBG nggak? Belum. Berarti harus bersabar, ya, menikmati apa yang ada. Saya hanya nanya saja, ya. Baik, teman-teman sekalian, ya, pagi ini kita akan belajar banyak hal terhadap nanti belajar kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjadi seorang siswa yang nanti mampu mengembangkan diri dengan baik, menjadi siswa yang nanti bisa dibanggakan oleh orang tua, oleh guru-guru kita semua. Ya, ini gedungnya udah luar biasa, SMK Negeri 1 Pundong. Ya, monggo Bu. Kita akan belajar apa aja? Ini yang pertama, kita akan ikhtiar mengenal biografi sirah junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Ketika disayang maka menjadi kenal, akan tahu, gitu ya. Ketika kita udah kenal, luar biasa, nanti akan banyak hal bisa kita petik dari kenal kita dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang jurusannya pengelasan? Enggak ada ini, beda kelas ya. Oh ya, ini dua jurusan. Listrik, oh, listrik ya. Oh, enggak ada. Setrum, jurusan setrum enggak ada. Komputer, mana yang komputer? Komputer. Kemudian yang satu lagi jurusan elektronika. Mana yang elektronika? Alhamdulillah. Berarti nanti ketika kita punya jurusan itu, bagaimana disesuaikan dengan karakter yang nanti akan Nabi sampaikan, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi terkait bagaimana kita mengembangkan diri kita. Kemudian nanti kita ketika sudah ma'rifatur Rasul, udah kenal Kanjeng Nabi, itu bagaimana untuk agar kita, pribadi kita bisa lebih kokoh, lebih hebat, lebih kuat. Nah, memang kita butuh namanya role model. Butuh apa? Role model, contoh. Wong kuwi nek eneng contohe luwih gampang. Kakak-kakak kita yang dulu telah lulus jadi apa? Itu akan menjadi contoh bagi kita. Prestasi-prestasi yang udah diraih itu akan menginspirasi kita semuanya. Nanti kita akan cek planning kita apa, rencana kita apa terkait dengan pekerti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Ini semua masih remaja ya. Ini tadi saya baru saja menikahkan. Jadi tadi ada pasangan yang mau menikah, saya nikahkan. Kalau ini ada yang mau menikah? Semua mau menikah. Adakah yang sudah mampu menikah? Berarti apa? Tidak sekedar mau, tapi harus mampu. Hari ini tugas kita tidak menuruti kemauan, tapi menyiapkan kemampuan. Nek ditarik kabeh gelem, iya enggak? Ya. Kalau kayak gelemang gelem, kalau kayak gelemang gelem, tapi belum sih siap. Maka hari ini kita menyiapkan kemampuan. Nanti kita akan mencoba menelusuri bagaimana jati diri kita agar nanti bisa lebih maksimal dalam kita berkembang. Ya. Dilanjut aja. Ya, ini yuk kita sebagai wujud cinta kita pada Kanjeng Nabi sudah ada tim hadrohnya. Nah, ini kita akan sholawatan dulu sebentar. Ya, lagunya lagu kayak apa? Ya, sholatullah, salamullah. Yuk bareng 2 3 ya. Ini 2 ini aja. 2 3. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sebelum saya nyanyi gini ya, coba saya pengen tahu ini dibagi 2 ya, dari yang separuh sini Bu Guru ya, depan sama yang belakang, nanti suaranya itu bagus mana ya, coba dulu ya. Sekarang untuk ngecek tidak pakai musik dulu, oke ya, siap? Mau lagunya yang kayak apa? Sholatullah, salamullah, lagu lokal biasa ya, yuk sampai situ ya. 2 3 2 3. Sholatullah, salamullah ala rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya cukup. Berapa nilainya? Ya kita 100 enggak lah ya, suaranya kurang mantap, ora seru ya. Yo saya kasih nilai 90. Coba sekarang yang belakang ya, belakangnya Bu Guru ya, sampai sono. Ayo 2 3. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yes, alhamdulillah. Apa yang di Mas? Apa yang ngarep? Apa yang mana Pak Haji Doni? Bagus mana nilainya? Bagus mana? Oh netral. Oke ya, yang belakang 91. Nah selisih 1. Oke ya. Kok iso? Ya iso baik mau biji kok ya. Itu tuh bebas ya. Baik. Tapi semuanya hebat ya. Baik, sekarang bareng-bareng ya. Diiringi dengan musik 2 bait itu ya. 2 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Salamullah, rasulillah. Salatullah, salamullah
kemarin tampil di Kapanewon ya? Oh iya, ya. Pas saya nengok-nengok makanan-makanan itu ya, tampilan dari SMK Negeri 1 Undo. Kemarin pada jajan apa ya? Enggak jajan. Ya. Ya. Baik, berikutnya ya. Nah, kita akan belajar pagi ini ada buku bagus ya. Pak Muhammad Syafi'i Antonio nulis buku, judulnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager. Bagaimana nanti kita akan belajar agar kita bisa maksimal. Cara bahasa super, ono uang maksimal hebat jenenge Superman, ya kan ya? Nanti ada super woman, ada wanita yang hebat, jenenge Superman. Neng pundong ya ono jenenge sapa? Superman. Superman, nggih. Nek diwalik 600. Iya enggak? Ya, maaf ya yang namanya Superman. Kalau dibalik menjadi apa? 600. Ya, kita akan belajar. Nah, dari Kanjeng Nabi nanti belajar kearifan beliau, manajemen beliau yang kemudian terkumpul dalam 8 spektrum. Ada 8 pokok-pokok yang nanti kita harapkan bisa kita teladani pagi ini agar kita bisa menjadi lebih baik dalam kita belajar. Ya. Siapa yang nanti pengen kuliah di Jepang? Di mana? Di universitas mana? Di kampusnya mana Jepangnya? Kurang ngerti. Yang pengen kuliah di MIT Amerika siapa? Nah itu cocok ya. Dia anak buah bule One Piece ya. Nah, yang pengen kuliah di Jerman ada nggak? Yang kelistrikan, elektronika, barangkali. Oh, Kamboja, nggak ke Nepal. Nepal baru Kisro ya. Nah, berarti apa? Kalau kita bisa mengembangkan ini dengan baik, nanti saya berharap anak-anak sekalian ya bisa belajar maksimal, walaupun tetap bekerja, nanti bisa melanjutkan studi, bisa sampai ke luar negeri. Kita tinggal pilih mau kemana. Beasiswa banyak, yang penting kita belajar ikhtiar maksimal. Ada namanya bagaimana pengembangan diri, self development atau personal leadership. Bagaimana kita punya daya kepemimpinan, bisa mengelola diri kita. Self mastery, bagaimana kita menguasai diri kita. Kita mengatur diri kita. Nomor 1 paling penting untuk menggapai kemajuan di masa yang akan datang. Berikutnya ada aspek bisnis kewirausahaan. Tentu di antara kenapa memilih SMK, di antaranya agar nanti ketika lulus sudah bisa berbisnis, bisa berusaha, bisa berwirausaha. Yang ketiga terkait dengan kehidupan berumah tangga. Tadi sudah saya singgung loh ya, siapa yang mau nikah? Karena semua pengen nikah. Siapa yang siap berkeluarga? Nah, kalau siap belum, maka nanti bagaimana menyiapkan kehidupan berumah tangga. Kita nyontoh rumah tangga Kanjeng Nabi. Kemudian juga dakwah, bagaimana kita menyebarkan bagusnya Islam yang rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi juga super dalam menata sosial politik masyarakat. Kemudian juga bagaimana menerapkan sistem hukum, al-ahkam, pendidikan. Nah, ini luar biasa nanti ya, kita akan belajar bagaimana kita bersemangat mencari ilmu, menambah pengetahuan agar kita cerah di masa yang akan datang. Dan yang ke-8 ada namanya strategi militer. Kanjeng Nabi niku di samping sukses mendidik masyarakat menjadi orang-orang yang soleh, beliau juga seorang jenderal yang berhasil luar biasa. Berhasil memimpin pasukan, memenangkan pertempuran. Nah, maka menjadi punya strategi militer yang luar biasa. Yuk kita tengok ya satu-satu, nanti semoga bisa rampung. Manusia itu butuh namanya uswah. Apa?
uswah, model, teladan. Maka di Al-Ahzab disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian dalam diri Rasul namanya uswatun hasanah. Ada mbak-mbak yang namanya uswatun hasanah? Ada enggak namanya? Enggak ada. Wah, enggak ada ternyata ya. Ada yang laki-laki namanya uswah? Enggak ada. Jenenge siapa Mas? Ahmad Raihan. Mantap ya, Ahmad Raihan. Kenapa ada krisis keteladanan? Ini namanya ada istilah rabun jauh dan rabun dekat. Ada orang-orang barat, orang-orang orientalis yang mereka kemudian apa? Tidak bisa secara holistik menilai Kanjeng Nabi, tidak bisa secara komprehensif. Karena apa? Ada distorsi citra, ada namanya salah paham, image-nya salah. Ini karena apa? Ada ekses studi dari para orientalis. Nopo niku orientalis? Yes, orang-orang Eropa yang belajar tentang ketimuran, ya. Mereka para ilmuwan Eropa. Kemudian juga ada dari kita namanya rabun dekat kaum muslimin. Kita belum bisa melihat secara utuh pribadi Kanjeng Nabi. Bahkan nanti kadang-kadang orang malah mengambil teladan dari yang lain. Maka jangan sampai kita rabun jauh ataupun rabun dekat, tidak bisa melihat dengan utuh. Ya. Yuk berikutnya. Cara pandang itu berarti apa? Wongi ternyata ada kesalahan teknis. Nabi Muhammad kebanyakan hanya dianggap ditiru dari aspek keagamaan saja. Padahal apa? Kanjeng Nabi itu juga memimpin masyarakat. Maka dalam berdagang kita harusnya niru Kanjeng Nabi. Dalam bekerja niru Kanjeng Nabi. Tidak hanya soal sholat, tidak hanya soal puasa, bukan hanya soal zakat, tapi dalam berbagai aspek kehidupan. Sampai bagaimana nanti maunya ekspor impor, kegiatan ekonomi berbisnis. Nah itu Kanjeng Nabi mencontohkan. Maka kita akan lihat agar kita bisa lebih utuh dalam memandang Rasulullah Muhammad SAW. Monggo Bu. Kalau kegiatan maulid di mana-mana ada. Bahkan tadi kita sudah membaca sholawat. Sebelum saya tampil sudah ada juga sholawatan. Tapi kadang-kadang kita belum melangkah lebih jauh lagi. Bagaimana syair-syair yang kita baca, kita pahami, menjadi inspirasi untuk apa? Memperbaiki perilaku kita. Tentu kegiatan membaca sholawat luar biasa bagusnya. Dan akan lebih bagus kalau kita apa? Menirunya, menerapkannya dalam keseharian kita. Ini biar kita apa? Biar lebih bagus dalam menginspirasi, meniru Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Klik. Nah, dah ini selingan ya. Ini ada biar kenal Kanjeng Nabi. Bisa semua tuh ini? Yang main musik nggak lihat ya, nggak apa-apa. Rohatin Al-Tiyaru Tashtu Filayalil Maulidi. Yuk 2, 3. Pilih main musik. Ya. Kita mulai dari sini mulai ya, dari sini mulainya ya. Ya. 1, 2, 3. Ora iso. Carane ngabani pilih ngabani. Ya, ya. Rohatin adyaru tashdu fiyayalil maulidi wa baritun qudi abdu bila
Osek sabar ya kan ya. Pokoknya nera ditabuh gitu, wis dipajang ya. Baik, ini adalah ungkapan bagaimana situasi ketika Kanjeng Nabi dimunculkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Semuanya senang, alam raya ini senang karena muncul sosok teladan, manusia yang inspiratif, manusia yang betul-betul bisa menjadi contoh. Banyak ahli, banyak teori, tapi kebanyakan tidak bisa mempraktekkan menjadi teladan yang lahir batin. Kanjeng Nabi muncul untuk menjadi teladan bagi kita semua, aspek lahiriah maupun aspek batiniyah. Kita akan tengok beberapa hal ya, ini tentang keluarga Kanjeng Nabi ya. Nah, sekarang ini ada 2 syair ya. Yuk dibaca semuanya ya, biar kenal dikit-dikit ya. Ya. Mulai piye? Ya, yuk. Dibaca bareng-bareng ya, 2 bait ya. Abdullah nama ayahnya, ya, ini syair pertama ya, bahwa ternyata Kanjeng Nabi itu hidupnya ya sama dengan kita, ada saatnya keturutan, ada saatnya juga tidak terpenuhi. Dalam arti apa? Tidak semuanya langsung terwujud. Ada kalanya suka, ada kalanya duka. Kadang ya sesuai yang diinginkan, kadang belum dipenuhi. Maka ada tahapan-tahapannya. Kita lihat ya, bagaimana ini dari silsilah beliau. Silsilah beliau adalah nanti anak turun ya dari kalangan Quraisy, dari Pak Hashim, nanti Pak Abdul Muthalib, Pak Abdullah, baru Kanjeng Nabi. Namanya nasabnya beliau, silsilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berikutnya 2 bulan ya. 2 bulan di kandungan ternyata banyak dinamika hidup. Barangkali memang nanti kalau memang kita siapkan dengan baik, yang kita cita-citakan akan terwujud. Tapi kalau kemudian kita tidak menyiapkan dengan baik, sulit untuk mewujudkan cita-cita kita. Saya yakin sekalian, siswa SMK Negeri 1 Bundong sudah menyiapkan diri. Ini kelas 1 ya, kelas 1.
Kelas 1 itu nanti terus kelas 2. Setelah itu kelas 3. Berarti masih panjang ya. Masih panjang perjalanannya, disiapkan betul dari sisi fisik maupun sisi psikisnya agar nanti kita bisa sukses menjalankan kehidupan ini. Ayo, dilompati dulu aja. Nah, baik, yang sekarang setelah kita kenal Kanjeng Nabi, kita itu perlu namanya mengembangkan diri kita untuk menata diri kita agar kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Ini tadi kita perlu membaca secara menyeluruh Kanjeng Nabi, biografi beliau mulai dari sebelum lahir sampai nanti beliau wafat. Kemudian kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah hidup beliau. Maka nanti bagaimana beliau menjadi pribadi yang paripurna, yang asalnya yatim, ya, bahkan ketika lahir bapaknya sudah wafat, kemudian diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya, sampai kemudian diajak berbisnis. Nah, kita akan lihat ya, namanya bagaimana Kanjeng Nabi berproses. Tadi sudah saya singgung ya, banyak tokoh yang memberi teori tentang kepemimpinan, leadership, tapi ternyata belum bisa diwujudkan dengan maksimal. Kanjeng Nabi itu ternyata berhasil mewujudkan. Maka ada peneliti Michael H. Hart, beliau kesimpulannya manusia yang paling berpengaruh adalah Kanjeng Nabi. Dari aspek lahiriah, aspek batiniah, dikumpulkan di ranking 100 orang seluruh dunia, siapa orang yang paling hebat, most influences, yang paling berpengaruh, maka ternyata nomor 1 adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini ya, kita pandang diri kita. Para siswa kita itu kan ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah, ada yang badan kita, ada yang dalam pikiran kita. Maka ada namanya pikiran, ada emosi, ada ego. Bagaimana ternyata bahwa kita yang paling pokok justru mengelola diri kita sendiri. Nanti kita tengok bagaimana kita itu perlu untuk mengolah kemampuan mengelola diri kita, dalam diri kita, mengatur diri kita. Mendo gelem sinau, mendo gelem bekti karo wong tuwa, tetulung dan lain-lain. Nanti kita perlu ditimbulkan motivasi dari dalam diri kita. Ya. Nanti ada cara melihat diri ya, bisa dengan tafakur, tadabbur, berbagai ritual ibadah, itu bisa kita jadikan sebagai media kita untuk kontemplasi, media kita untuk merenungkan, muhasabah, menghitung-hitung jane potensi kita itu apa. Ya. Rata-rata anak SMK itu yang maksimal otak kanan apa otak kiri? Seneng gambar-gambar siapa? Gambar, melukis. Kalau saya ngacung, seneng matematika. Orang ngacung ya. Jadi kalau eksak itu berarti otak kiri. Kalau seni yang pokok yang kuat bisa otak kanan. Itu secara global kayak gitu. Nanti dimaksimalkan. Maka ada ungkapan, kalau memang kita itu umpamanya bahasanya ya, kalau kita itu pinternya menyelam, jangan pengen ikut lomba memanjat. Kalau menyelam serahkan siapa? Ikan, iya kan ya. Kalau kita ikan, oke, kita lomba menyelam. Tapi kalau memanjat serahkan siapa? Monyet. Kalau monyet pancen pinter memanjat. Kalau lari silahkan siapa?
Kuda, gambarnya kuda ya. Kuda, kalau kita kuda berarti kalau lomba bisa ikut lomba lari. Kalau kuda jangan ikut lomba menyelam. Kalau renang siapa yang paling pintar berenang? Matori ya. Nah, kalau renang itu bebek atau mentok itu pintar renang ya. Nah, berarti kita petakan diri kita, jadi kita itu apa maksimalnya. Wah, nanti kalau dikembangkan sesuai passion, sesuai talent kita, insya Allah kita akan berkembang maksimal ya. Ini ada analogi praktis. Kita itu untuk tahu diri kita, ini ada kursi ya. Kalau kita duduk di sini, kita kan nggak tahu kursi ini kayak apa. Karena apa? Kita duduk di atas, maka kita perlu menjauh dari kursi untuk tahu, oh ternyata kursinya kayak begini, warnanya biru, pakai stainless steel dan lain-lain. Nanti sama dengan ketika kita melihat diri kita, jadi aku potensinya apa? Wah, tinggal dikembangkan dengan maksimal. Ya, ini gambaran. Nah, caranya apa? Merubah itu dengan ibda binafsik. Ini ya pesan Kanjeng Nabi. Kita itu kalau punya keinginan banyak, ini ya ada orang pengen merubah bangsa. Wah. Ternyata apa? Merubah bangsa susah. Dikecilkan, saya pengen merubah Bantul. Ternyata tidak bisa juga. Angel. Wakilnya pengen merubah sak kampung, ya ora iso. Nah, ternyata bisanya yang paling pokok adalah bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Merubah diawali dari diri kita. Kalau masing-masing ini bertekad menjadi yang terbaik, merubah kebiasaan buruk jadi baik, maka Indonesia juga akan semakin baik. Dan SMK Negeri 1 Pondok juga akan semakin berprestasi. Karena apa? Semuanya sudah bisa mengelola dirinya sendiri, punya manajemen diri yang bagus. Ya. Nah, di antara cara pengembangan diri ya, nanti bisa zikir, sholatnya dimaknai betul, kemudian tafakur, bisa juga nanti ya, itu ada self discovering, ada self motivation, self energizing, sama self performance. Bagaimana kita meningkatkan ini semuanya? Ya, itu ya. Nah, ini action planningnya ya. Yang nomor 1, action planningnya ini. Teman-teman siap untuk memperbaiki diri? Islahun nafsi, ya, perbaikan diri. Memperbaiki diri dengan kita melakukan akhlakul karimah, perilaku-perilaku yang terpuji. Kita mulai dari diri kita sendiri. Nabda bi anfusina. Kemudian kita sadar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua ini adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Arep ditakoni biyen le mimpin ki iso ora, bener apa ora. Kemudian laisa syadidu bisur'ah. Ternyata kuat itu bukan aspek fisiknya, tapi bagaimana mayamliku nafsahu indal ghadab. Dia bisa self control, tidak mudah marah. Dia tidak mudah terpancing emosinya, bisa mengendalikan diri. Nah, ini namanya apa? Self control. Dan yang paling pokok lagi jihadun nafsi. Kita itu bisa mengelola keinginan kita. Tidak semua keinginan itu dituruti. Jadi yo pingin iki rebahan. Sudah level berapa main Mobile Legend? Main Mobile Legend enggak? Boten. Yang main Mobile Legend siapa? Rehan. Udah level berapa Mas Rehan? Oh, boten main. Ya. Atta itu siapa? Oh, Atta. Sudah bisa dapat uang berapa dari main Mobile Legend? Oh, belum maksimal ya. Nah, itu terkait dengan tadi ya, bagaimana kita
mengalahkan keinginan-keinginan yang buruk, menata nafsu kita, menata keinginan kita, namanya jihadun nafsi. Kanjeng Nabi selesai perang Badar. Perang Badar menghadapi musuh yang demikian banyak. Nabi mengatakan kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar, yaitu apa? Jihadun nafsi. Berperang melawan diri kita sendiri, nafsu-nafsu yang tidak baik. Ya, sebelum kedua, tadi yang lagu tadi ya, diulang nggak apa-apa ya. Yang belum, yo. Nah, ini 8 tahun usia kakek ya. Siap ya Mbak ya? Ayo tampil. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga paman paling membela, sahabat timbang berkara jangan salah belajar. Umur 25 beristri wanita, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kanjeng Nabi nikah umurnya selawe tahun. Umurnya berapa sekarang Mas Fauzan? Oh Fauzan, umurnya berapa? 17. Berarti kira-kira berapa tahun lagi nikahnya? Ya, di Indonesia ini nikah itu paling enggak kalau sudah berumur 19 tahun. Oke, gitu lah. Jadi sing apik pas wis mapan, secara ekonomi ya mapan, psikis ya mapan, ya usia selawe, ya. Mbak usia berapa? 16, sesuai ya, 16 tahun. Maka berarti yang penting sekarang menyiapkan kemampuan, jangan menuruti kemauan. Wah, bahaya. Jangan sampai nanti namanya pernikahan di usia dini. Kalau anak SMA kok sudah harus menikah, berarti dia harus keluar dari SMA atau SMK. Apa ada, di Bantul ada, ya, di Pundong ada, ya kadang-kadang ada, ya, di Pundong pun ada pernikahan di usia dini. Tapi saya berharap bahwa anak-anak maksimal belajar nikahnya nanti, kalau sudah siap, insya Allah. Ayo, di umur 30 mempersatukan bangsa, satu megahkan patuh dan jelas kemuliaan. Dengan 40 tahun mendapatkan bisa yang pun menjadi Rasul, adik kakak dan inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, luar biasa ya. Ini latihannya sekitar tahun 2 minggu. Ya, luar biasa ya. Baik, dilanjut yang tadi Bu ya. Nah, bisnis dan kewirausahaan. Udah jam berapa Pak Doni? Udah jam berapa sekarang? 11?
Oh ya, bentar lagi itu berarti ya. Berapa? Oh ya, 15 menit lagi ya. Baik. Tentang bisnis dan kewirausahaan. Nah, Kanjeng Nabi itu ternyata sejak kecil sudah belajar bisnis. Kita tengok di bawahnya ya. Kanjeng Nabi itu, monggo Bu. Nabi merintis karir dagang usia 12 tahun. 12 tahun Kanjeng Nabi sudah ikut pamannya pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Memang dulu belum ada SMK, dulu belum ada SMA. Belajarnya langsung learning by doing. Kanjeng Nabi ikut pamannya untuk berdagang. Berikutnya Bu, ya, poin penting masa remaja. Memang yang paling bagus sejak kecil sudah dilatih, ditradisikan. Karena apa? Pengalaman kecil itu mempengaruhi kesuksesan di masa yang akan datang. Kanjeng Nabi cara saiki jenenge gridik ya kan ya, membantu paman beliau untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Nah, berikutnya. Tadi kan Nabi disampaikan, Nabi angon wedhus. Iki ene ora semiliki si angon wedhus itu ya. Aneh. Hello ya. Katanya saiki jual angon wedhus ya. Yang di rumah punya memelihara ayam siapa? Oh ya, ya. Nah, kita tengok ada fungsi-fungsi pelajaran dari menggembala, ya. Ada namanya path finding ya, mencari padang gembalaan yang subur. Ada directing, mengarahkan gembalaannya. Ada controlling, mengawasi. Ada protecting, melindungi, bahkan reflecting, bagaimana sambil menggembala itu bisa mengkaji tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok ini aplikasinya berikutnya ya. Jadi ketika mencari lahan itu berarti apa? Kita sedang menyiapkan mencari peluang bisnis yang subur. Maka dulu jenengan milih, aku milih elektronika, aku milih pengelasan, aku milih komputer, aku milih apalagi satu lagi apa? TP itu apa? Teknik pengelasan. Soalnya saya bukan ahli ngelas ya kan ya. Nah itu kita akan cari peluang bisnis ke depan apa. Nanti yang komputer kalau tidak mau S1 bisa umpamanya D4 di sekolah vokasi. Siapa yang pengen melanjutkan ke Tekrek di vokasi UGM? Tahu Tekrek nggak? Teknologi rekayasa komputer ya. Halo kulon ya, yang dekat Man 1 itu ya, utara Man 1 di Jakarta ya, bisa di sana. Directing itu berarti apa? Mengerahkan mobilisasi sumber daya modal, produksi manusia ke tempat peluang bisnis yang subur. Controlling ini adalah apa? Mengikuti petunjuk bisnis Kanjeng Nabi. Ada protecting, mencegah dari efek buruk eksternal dan internal. Wah, ini luar biasa. Nanti teman-teman ya, kita ikhtiar membantu banyak orang dengan kita berbisnis ya, berikhtiar berusaha. Itu ya, Kanjeng Nabi usia 12, internship, kemudian manajer, business owner, kemudian peduli dengan masalah lingkungan, usia 37, 40 mulai berdakwah, 53 membangun pasar Islami masjid, 63 memastikan umat tidak merugi di dunia dan akhirat. Ya, gitu ya. Nabi pernah, atau Nabi itu kaya.
tapi juga pernah hidup sedang, bahkan pernah sangat sederhana. Tidak kemudian Nabi bermewah-mewah. Nabi itu luar biasa. Kekayaannya banyak, tapi tidak bermewah-mewah, tetap sederhana. Berikutnya, Bu. Nah, ini ya. Action planning, perencanaan yang kita lakukan, kita harapkan kita itu bisa bekerja dan berpenghasilan. Golek gawean gampang po angel. Jane golek gawean iki gampang. Gawean iki oke. Nah, sing bayari. Nah, sing bayari sing angel. Maka kita meningkatkan kemampuan kita agar kita bisa punya skill, punya keterampilan, agar nanti kita bisa punya penghasilan. Qadirun alal kasbi, mampu berikhtiar, mampu berusaha. Berikutnya, yang ketiga ya, kehidupan rumah tangga. Kanjeng Nabi teladan luar biasa mengelola keluarga. Kita tengok aksinya, ya, planning actionnya. Menyiapkan kemampuan dan kematangan untuk membina rumah tangga. Nanti kita bisa memperbaiki masyarakat dengan cara membuat rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Siap menjadi pemimpin keluarga? Ya, berarti harus belajar ya. Kita tengok berikutnya. Ini Kanjeng Nabi sukses berdakwah. Nabi itu awalnya sendirian, kemudian ngajak istri beliau, ngajak pembantu beliau, kemudian ngajak teman-teman beliau, akhirnya jadi banyak. Siapa yang tahu hari ini berapa jumlah kaum muslimin, orang Islam seluruh dunia, berapa miliar? 1,3 ya, berarti banyak. Dulu awalnya hanya satu orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau berhasil mengajak orang. Tugas kita melanjutkan, ya, kita juga ngajak orang. Ini berarti apa? Menyiapkan kemampuan agar kita bisa berkontribusi dalam dakwah. Jadi ya, action planningnya. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita semua ini adalah pelangsung penerus Kanjeng Nabi. Ayo berikutnya. Nomor 5, tatanan sosial politik. Nabi datang dari Mekah pindah ke Madinah, akhirnya membentuk masyarakat yang hebat. Nah, belajar dari sini, kita rencanakan ke depan kita mau apa dari aspek tatanan sosial dan politik. Kita tengok ya, action planningnya. Kita itu apa? Menyiapkan diri kita agar bisa memberi kontribusi kepada masyarakat. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Migunani tumraping liyan, tidak hanya ngurusi diri sendiri, tapi juga ngurusi masyarakat. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, sistem hukum. Kemarin baru ada kekacauan di negeri kita. Ada bakar-bakar, ada penjarahan. Kemarin ada yang ikut demo nggak, anak-anak sekalian? Ya, ada yang demo. Bahkan nggak hanya demo, ada penjarahan. Nah, ini ya. Maka ini perlu kita suatu action ya. Nah, kita siap untuk belajar hukum, untuk membela yang benar, berlaku adil dan bijaksana, menjadi pembela masyarakat. Siap menjadi pembela masyarakat? Siap? Ya, insya Allah. Yuk, berikutnya. Aspek pendidikan. Kanjeng Nabi berhasil mentarbiyah masyarakat.
Kita tengok nanti peran kita di masyarakat aspek pendidikan kayak apa. Kita lihat ya. Ini pokoknya terus belajar maddal hayah sepanjang hidup. Rampung SMK, umpama pun bekerja, tetap ikhtiar bisa kuliah. Syukur kuliah kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Syukur bisa mencari beasiswa. Ada KIP, ada LPDP, beasiswa banyak sekali. Kalau kita bisa meraihnya, insya Allah kita akan lebih sejahtera. Paling penak kuliah oleh beasiswa, sinau dibayar. Kalau di SMK ini siapa yang dapat beasiswa, ada nggak? Belum tahu. Tapi ada KIP ya? Ada Bu ya? Ada. Pokoknya sinau sih penting ya. Nanti dibiayai negara ya. Nah, strategi militer Kanjeng Nabi luar biasa ya. Di samping sukses membina manusia jadi orang-orang hebat, ternyata beliau juga qawiyul jismi, fisiknya kuat, sehat, bugar. Maka nanti siswa sekalian, agar ke depan bisa lebih bagus, kita harus ini ya, punya planning. Qawiyul jismi, pokoknya sehat, kuat, bugar, insya Allah. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara jaga pola makan, pola hidup sehat, dan juga olahraga. Insya Allah. Baik ya. Jadi hari ini kita belajar banyak dari Kanjeng Nabi untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita dengan mencontoh tadi bagaimana kita mulai dari diri kita agar nanti kita bisa siap terjun di masyarakat, siap mendharma baktikan apa yang kita miliki. Insya Allah. Baik, ada yang pengen ditanyakan barangkali? Ya cukup ya. Kalau Anda pergi ke Madinah, jangan lupa ke makam Nabi. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Cendrawasih burung Papua, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.